Oke. Kadang-kala gini, saya misalnya, saya juga kebetulan advisory di beberapa company. Saya minta datanya hari Senin ini, dapatnya 2 minggu lagi. Nah ini yang bikin lama. Kenapa begitu? Karena kadang-kala ketika kita mau melakukan perencanaan strategi, kita melakukan transformasi, ketika saya minta data, perusahaan baru sadar, iya kita belum punya data itu. Perencanaan strategik ini biasanya jangka panjang, ya. Jangka panjang kalau kita lihat seperti peraturan Permen BUMN nomor 102 tahun 2002 itu per 5 tahun. Jadi juga agak lucu ya. Mungkin ini kalau nanti dari kementerian mendengar perlu direvisi ya. Yang namanya jangka panjang itu 15 sampai 30 tahun. Ya, RJPP ya, kan jangka panjang. Tapi di dalam peraturan menteri yang namanya RJPP per 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun itu bukan jangka panjang, jangka menengah harusnya. Nah, ini sekalian ini ya. Iya, sekalian. Semangat pagi, Sobat Semanggi. Wah, kita ketemu lagi di podcast kita kali ini ya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan semoga semuanya dilancarkan. Oke, kali ini podcast kita kali ini kedatangan tamu spesial banget teman-teman. Nah, ini nanti kita akan diskusi tentang yang namanya manajemen strategi teman-teman. Nah, mau tahu apa itu manajemen strategi? Nah, mari kita sambut tamu kita pada pagi hari ini, yaitu Pak Badawi. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak Gunawan. Apa kabar, Pak Gunawan? Alhamdulillah baik, gitu ya. Oke. Pak Badawi ini teman-teman, ini pakar manajemen strategik dari UNER, teman-teman. Oke, Pak Badawi. Mungkin gini, Pak Badawi, kalau saya melihat itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang memang belum banyak menerapkan manajemen strategi ya, Pak Badawi ya. Nah, kalaupun ada perusahaan yang menerapkan manajemen strategi kan mereka belum terlalu paham nih Pak untuk apa sih manajemen strategi itu. Kadang-kadang mungkin bagi sebagian perusahaan mereka juga tahu, tapi how to create them atau how to membuatnya itu kan mereka juga mengalami masalah juga kadang-kadang. Mungkin Pak Badawi bisa sharing nih Pak, kira-kira apa sih Pak manajemen strategi itu apa sih Pak? Ya. Terima kasih Pak Gunawan. Jadi secara sederhana kalau kita bicara strategi itu kan adalah cara untuk mencapai tujuan kita. Nah, jadi sebetulnya manajemen strategi itu adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya di dalam perusahaan kita untuk mencapai visi-misi perusahaan kita. Nah, di sana banyak sekali kita bicara alat, kita bicara framework-nya seperti apa, kemudian juga bicara time frame dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti ini manajemen strategi itu sebetulnya cara atau alat untuk mencapai tujuan perusahaan gitu ya, Pak ya? Untuk mencapainya gitu ya, Pak ya. Oke. Selanjutnya gini Pak Badawi, kadang-kadang perusahaan itu kan bingung nih mau pakai alat apa, mau pakai cara apa gitu ya. Mereka punya tujuan, tapi mereka kadang-kadang nggak tahu caranya untuk mencapai sana. Nah, kira-kira nanti ini di manajemen strategi itu kira-kira apa Pak yang kita bisa lakukan atau tools apa kira-kira mungkin sekilas gitu? Banyak orang secara sederhana selalu menggunakan SWOT. SWOT ini kan alat sejuta umat ya. Betul. Jadi, orang mau membuat analisis apa ada SWOT-nya dulu. Orang mau bikin apa ada SWOT-nya dulu. Jadi kayak template gitu. Padahal di dalam manajemen strategi kita punya banyak sekali alat. Misalnya kita mau melihat corporate mapping. Kita mau melihat mapping perusahaan saya itu di posisi mana. Ya ini tidak bisa pakai SWOT. Maka ada kelanjutannya, kita bisa pakai EV, metrik. Ya, jadi metrik untuk faktor evaluasi internal dan eksternal. Nanti kita akan tahu mapping ya, perusahaan kita itu ada di posisi kuadran yang mana. Misalnya kuadran yang paling dominan itu adalah grow and invest. Ya, kalau perusahaan kita ada di grow dan invest, maka kita harus invest uang kita, entah itu dari laba perusahaan atau kita cari investor lain supaya bisnis ini kita kembangkan. Contoh kita jualan air minum misalnya ya. Kalau ini memang posisi perusahaannya grow and invest, kita bisa loh melakukan market ekspansi, product development di provinsi yang lain, di negara yang lain. Nah, kemudian ada juga misalnya mappingnya di posisi hold sama maintain. Ya, artinya kita jangan kemana-mana dulu, kita tetap di sini dulu kita kuatkan, ya produknya dimatengkan gitu. Tapi juga ada posisi yang tidak paling menguntungkan adalah di posisi paling bawah, yaitu adalah harvest atau divestasi.
ya sudah, kalau posisinya seperti itu perusahaan tidak bisa kita selamatkan, kita jual saja. Kita dapat fresh money, nah uangnya kita gunakan untuk mensuntik ya atau mendukung perusahaan yang sudah di grow and invest, begitu. Nah ini hanya satu alat. Ini baru satu alat ya Pak ya? Satu alat. Tapi misalnya kita bicara, kita mau nih memframing 15 tahun lagi, perusahaan kita mau pakai apa? Alatnya, kita pakai alat e-metric tidak bisa, kita pakai SWOT tidak bisa, ada alat-alat yang lain. Jadi tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Jadi nggak bisa satu alat terus dijadikan template untuk semua jenis perusahaan dan semua cara gitu Pak ya. Itu tidak bagus ya. Tapi saya sering menjumpai seperti itu. Para pelaku usaha, para praktisi selalu demikian. Dan lucunya, ketika mereka sudah punya visi misi, kemudian dilanjutkan dalam SWOT analisis, kemudian strateginya apa, langkah rencana aksinya apa, ini tidak terhubung satu sama lain. Kalau misalnya visinya kita hapus, SWOT-nya kita hapus, rencana aksi ini tetap ada. Nah, padahal yang namanya rencana aksi itu adalah turunan dari strategi dalam mencapai visi tadi. Jadi akhirnya mereka punya rencana aksi tapi nggak ada guideline-nya di atasnya. Itu di atasnya Pak. Jadi kayak nabrak-nabrak gitu. Visinya misalnya kita pengen nih dari Surabaya kita mau ke Singapura. Nah, rencana aksinya adalah kita jalan-jalan di Tunjungan Plaza atau jalan-jalan di Tugu Pahlawan. Nggak ada hubungannya kan rencana aksi perusahaan kita sama tujuan ke Singapura tadi. Atau bahkan terburuk, ini pernah saya menjumpai juga. Terburuk, tujuan kita dari Surabaya ke Singapura justru terbangnya ke Hong Kong misalnya atau ke Hawaii, nggak ada hubungannya sama itu. Kejauhan ya Pak. Kejauhan. Atau bahkan bertolak belakang dari Surabaya malah ke Bali misalnya. Ada yang seperti itu ya. Itu kenapa? Karena tidak inline. Alignment antara visi misi, ke strategi, ke rencana aksi sampai kepada anggaran itu harus sejajar. Begitu. Kira-kira Pak Badawi kalau kita mau tarik lagi kan itu mulai dari visi sampai ke action plan sampai budget gitu ya Pak ya. Itu kira-kira untuk menyusun semua strategi atau manajemen corporate ini butuh lama nggak sih Pak? Sebetulnya nggak lama. Kalau kita mau artinya sprint ya, lari cepat 1 bulan aja beres. Asal ada komitmen dan ketersediaan datanya bisa kita capai. Baru disusun data itu. Jadi data itu berserakan di mana-mana. Nah, untuk menjadi sebuah informasi, mereka harus memproses dulu, itu yang lama. Tapi biasanya setelah proses formulasi strategi ini selesai, mereka akan sadar data diperbaiki, ya, arsip datanya diperbaiki, kemudian data yang ada digunakan untuk apa, mereka akan paham. Jadi kelihatan ya Pak? Baru kelihatan. Kalau nggak ada itu nggak kelihatan gitu. Iya Pak Badawi. Oke. Berkaitan sama strategi lagi Pak, kan sekarang kan era kalau kita kenal itu kan transformasi digital. Nah itu juga ada strateginya tuh Pak ya, kayak kaitannya nanti sama manajemen juga strategi manajemen. Kira-kira nanti kalau menghubungkannya itu gimana ya Pak Badawi? Itu masih menjadi big issue. Banyak paper di bidang manajemen informasi sistem mengatakan alignment antara bisnis strategi dan IT strategi ini banyak tidak connect. Jadi contohnya begini. Pernah saya menjumpai dan mendengar ya langsung dari divisi IT. Kita itu di divisi IT ya Bapak, tapi seakan-akan kita itu hanya dicoba aja. Jadi sama divisi SDM, divisi keuangan diminta untuk bikin aplikasi misalnya. Setelah aplikasi jadi nggak dipakai. Nah, jadi kayak diuji coba aja. Nah ini nggak benar. Yang benar antara bisnis strategi dan IT strategi ini harus inline. Misal bisnis strategi kita mau melakukan misalnya pembukaan waralaba misalnya ya. Kita mau bikin waralaba tidak hanya di Surabaya tapi juga di Jakarta, di Semarang. Maka untuk controlling kita butuh sebuah platform yang kita bisa mengontrol day to day itu sejauh mana penjualannya. Nah, maka dibuatlah platform. Artinya IT strategi ini mengikuti bisnis strategi. Ya kan? Ataupun sebaliknya. Jadi secara sederhana Indonesia ini atau secara global kita punya dua mazhab. Dua aliran. Dua aliran. Yang saya contohkan waralaba tadi, kita buka cabang dulu baru mengikuti bikin dashboardnya. Ini adalah business driven. Nah, jadi bisnis lah penggeraknya. Tapi sebetulnya dengan adanya teknologi yang sangat cepat sekarang, IT driven itu lebih dominan. Contoh, dengan adanya waktu itu ada 4G, kemudian ada platform digital, maka dibuatlah
beberapa platform kita konsultasi sama dokter sudah nggak perlu ke rumah sakit kan, pakai aplikasi. Terus kemudian kita mau belanja online nggak perlu ke pasar, harus dari rumah aja sayur bisa masuk ke rumah kita. Nah, bisnis seperti ini itu muncul karena teknologi sudah berkembang. Bayangkan waktu itu belum ada wifi misalnya, belum ada 4G, belum ada Android dan lain sebagainya. Tidak mungkin bisnis kurir online, konsultasi dokter online ini nggak akan mungkin ada. Nah, inilah teknologi driven. Nah, perusahaan-perusahaan di Indonesia, saya selalu memberikan suggestion bahwa kita harus merubah paradigma. Bahwa IT yang selama ini disebut sebagai supporting ya, yang bisnis driven tadi, maka IT ini tidak akan menunjukkan jati dirinya. IT ini hanya sifatnya penunjang. Tapi kalau teknologi driven, teknologi itu menjadi pionir. Kita bisa menciptakan contoh 10 tahun yang lalu saja. Pernah tidak kita kebayang kita pesan makanan lewat HP kita? Ya, nggak kebayang. Tapi kalau kita memposisikan teknologi itu sebagai driven, penggerak, sekarang ada apa? AI. Sekarang ada virtual reality. Maka bisnis apa sih yang bisa muncul dari situ? Nah, jadi revenue stream, sumber pendapatan baru perusahaan, ini akan terus berkembang, akan terus meningkat jika kita aware dengan capability teknologi yang ada. Bayangkan, beberapa negara, IKEA, boleh sebut merek ya? Boleh. IKEA atau H&M, mereka tuh cukup duduk di sini pakai VR dan dia bisa melihat, oh dindingnya dipadu dengan warna coklat, kursinya apa, nggak perlu keliling-keliling. Betul. Ketika seperti itu, oke, artinya saya belanja catnya warna apa, kursinya warna apa. Teknologinya luar biasa, ya, luar biasa. Nah, jadi company-company itu harus merubah paradigmanya, ya. Paradigm shift is a must sekarang itu ya. Keharusan, kita tidak boleh memposisikan teknologi ini hanya supporting, padahal teknologi berkembang banyak sekali potensi bisnisnya, revenue streamnya, begitu. Gitu ya, berarti harus inline ya, sebetulnya baiknya itu harus inline. Betul. Ya, Pak, ya. Mau business driven dulu ataupun teknologi driven dulu Pak ya. Oke, Pak. Ini Pak, kalau bicara manajemen strategik itu kan ada batasan waktunya nih Pak. Betul. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Badawi nih, kira-kira sebuah bisnis itu harus ganti strategi baru atau membuat sesuatu yang rencana baru itu butuh berapa lama sih Pak? Betul. Itu idealnya itu Pak. Perencanaan ini ada beberapa macam. Yang pertama kita sebut sebagai strategic planning. Perencanaan strategik ini biasanya jangka panjang, ya. Jangka panjang kalau kita lihat seperti peraturan Permen BUMN nomor 102 tahun 2002 itu per 5 tahun. Jadi juga agak lucu ya. Mungkin ini kalau nanti dari kementerian mendengar perlu direvisi ya. Yang namanya jangka panjang itu 15 sampai 30 tahun. Ya RJPP ya, jangka panjang. Tapi di dalam peraturan menteri yang namanya RJPP per 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun itu bukan jangka panjang, jangka menengah harusnya. Nah, ini sekalian ini ya. Sekalian. Nah, itu strategic planning. Di dalam strategic planning, apa sih sebetulnya fokus kita? Kita harus berpikir apakah visi misi kita masih relevan? Apakah value budaya perusahaan kita masih relevan? Kemudian apa yang perlu kita restrukturisasi secara fundamental? Ini yang kita pikirkan dalam strategic plan. Kemudian ada operational plan. Nah, operational plan ini yang bisa kita rubah dalam tempo anggaplah per 2 bulan, per 3 bulan, tergantung. Jadi perusahaan Bapak Ibu misalnya melakukan rapat triwulan, maka per triwulan itu dievaluasi, ya. Misalnya kita dari Surabaya mau ke Jakarta nih, kita punya jangka waktu hanya situasi sekarang menuntut kita untuk hanya 2 jam misalnya, atau menuntut kita hanya 5 jam. Kalau 5 jam kita punya opsi, operational plan yang di dalam perencanaan sebelumnya anggarannya hanya cukup naik pesawat, kereta api, kita ganti menjadi naik pesawat. Karena situasinya menginginkan kita untuk begitu. Ya, pilihan-pilihan opsi seperti itu muncul di dalam operational plan. Itu tidak masalah kita rubah seminggu sekali pun nggak masalah. Nah, yang paling dekat dengan day-to-day activity kita itu tactic plan. Nah, taktik ini lebih kecil lagi. Misal kita secara operasional plan anggaran kita shifting, yang awalnya naik kereta kita harus naik pesawat terbang. Nah, taktik itu kita lebih detail lagi. Kita ke bandara jam berapa?
Kita ke bandara bawa apa saja. Berapa SDM yang akan kita bawa? Itu taktik. Ya. Jadi ada strategic plan, operational plan, tactic plan, dan yang terakhir ada contingency plan. Nah, contingency plan ini seru. Nggak semua orang memahami. Contingency plan ini adalah rencana menyesuaikan situasi. Oke, misal nih, saya mau ketemu Pak Gunawan, ya, pagi ini misalnya. Kemudian saya normalnya lewat jalan raya, Insinyur Soekarno kan ya. Ya, Pak. Ternyata di tengah jalan, misalnya ya, ada demo. Gak mungkin dong, saya akan kekeh, pokoknya saya lewat jalur ini. Ini sudah taktik plan saya ini sudah operasional plan saya. Nah, akhirnya saya muter kan, lewat jalan yang lain supaya nyampe ke tujuan ini. Nah, itu contingency plan. Rencana yang dibuat ketika di dalam operasional atau dalam taktiknya kita menemukan hambatan dan kita harus bergerak. Contoh kemarin ada, saya lihat di Instagram nih, yang acara di Delta Sidoarjo, Harlah satu NU itu, saya lihat di Instagramnya beberapa menteri itu jalan kaki. Itu contingency plan. Yang direncanakan naik mobil, parkir di mana, ternyata nggak bisa kan? Dia jalan kaki. Itu adalah contingency plan. Jadi contingency plan itu bisa dikatakan situasional, mengikuti situasi. Nah, disinilah tacit knowledge atau kecakapan bisnis para pengusaha diuji. Apakah mereka sadar menghadapi situasi yang serba tidak pasti sekarang? Gitu. Tapi memungkinkan nggak Pak Badawi, gara-gara apa tadi contingency plan tadi itu merubah strategi yang jangka panjangnya? Jika itu sampai mengganggu fundamentalnya. Contoh, kita perusahaan misalnya jualan meja ya. Kita jualan meja hari ini dilakukan pelarangan nih, kita nggak boleh motong pohon misalnya. Maka dalam contingency plan, kita akan merubah bahan bakunya bukan lagi kayu, kita pakai anggaplah besi atau yang lain sebagainya. Itu masih contingency plan. Tapi sampai situasinya itu menuntut kita tidak boleh jualan meja, maka strategic plan itu harus kita rubah. Jadi bisnis kita sudah tidak jualan meja, kita jualan yang lain. Mas. Jadi kan kalau begitu strategic plan itu ya nggak rigid gitu ya, Pak Badawi ya. Jadi bisa dirubah kan. Nah, misalnya kita memiliki strategic plan ya, tahun 2015 sampai tahun 2025 ya, 10 tahun. Ternyata di tahun 2023 kita pasca Covid, ada resesi, perang Ukraine, Turki dan lain sebagainya. Kita harus merubah. Nah, ini disebut sebagai rolling plan. Nah, rolling plan ini tetap tujuan 2025 tetap kita pegang, tapi skema bisnis, core bisnis, budaya itu bisa kita sesuaikan ulang, kita riset ulang. Ya, kita riset ulang, itu rolling plan namanya. Dulu di Amerika pernah kan satu hari shutdown gitu kan. Nah, apakah visi misi Amerika berubah? Kan tidak. Nah, shutdown itu rolling plan itu. Berarti dalam menuju ke sana itu ternyata ini juga ya Pak ya. Banyak juga ya Pak ya ininya, cara-caranya dan ininya Pak ya. Rencana itu tidak boleh terlalu rigid, tapi juga tidak boleh terlalu luas. Terlalu luas artinya kita tidak boleh mengesampingkan tujuan kita. Tidak boleh terlalu rigid karena situasinya selalu berubah. Nah, jadi harus kita pandai-pandai kapan kita rigid terhadap tujuan, kapan kita fleksibel terhadap tujuan. Pinter-pinter switching. Betul. Gitu ya Pak. Nah, makanya namanya manajemen itu adalah tidak hanya sains tapi juga seni. Ada seninya. Seni selintut sana, selintut sini ya. Oke. Seru pokoknya. Seru ya. Ngomongin jangka panjang ini kan ibarat kalau kita tuh kalau bahasa sederhananya itu kita mau apa ke depannya kan Pak. Kalau sebagai kita manusia. Memframing masa depan mau seperti apa. Nah, itu saya mau jadi apa kalau manusia kan gitu ya. Oke. Terakhir nih Pak Badawi. Kira-kira ada tips dan trik apa Pak Badawi dalam menyusun strategic plan ini? Yang paling apa ya, yang oke lah menurut Pak Badawi. Ada beberapa komponen dan ini menjadi kesalahan fatal dan kita bisa belajar dari kesalahan fatal itu. Yang pertama, kita harus melibatkan semua stakeholder. Ya, tidak mungkin kita mau membawa nahkoda kapal ini mau kemana tanpa kita bertanya kepada komisaris, direksi, manajer, bahkan sampai level staf paling bawah. Ekspektasi apa sih yang ingin kamu harapkan? Karena untuk membuat strategic plan jangka panjang ya sangat fundamental. Semua stakeholder itu punya peran. Bayangkan kalau misalnya CEO, direksi, manajer pengen lari cepat ke utara,
tapi stafnya malah pengennya ke selatan. Tidak akan nyampe. Nggak nyampe. Terjadi pemborosan di mana-mana. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, banyak perusahaan di dalam menyusun strategic plan itu menggunakan konsultan. Nah, iya. lucunya antara konsultan dengan karyawan atau stakeholder di perusahaan itu tidak bertemu. Jadi terjadi detachment, keterlepasan. Sehingga ketika produknya jadi dipakai hanya selesai di meja kerja atau di lemari, nggak kepake. Nah, ini detachment ya. Berikutnya adalah terjadi bias informasi. Ini yang problem. Jadi kita mencari informasi dan itu sumbernya kita nggak jelas juga ya, dan kita mengikuti itu. Ternyata ketika kita implementasi, situasinya berubah lagi yang tadi saya sebut kontingensi. Nah, ini bias informasi ini juga sering terjadi. Paling nggak 3 itu. 3 itu ya. Iya. Kalau ada beberapa aspek yang lain, tapi yang paling dominan 3 itu. Paling dominan itu ya. Jadi itu harus ditas dulu gitu ya, Pak Badowi ya. Oke. Baik, teman-teman, itu tadi pembicaraan kita panjang lebar ya. Belum panjang sih, belum lebar sih. Tapi kalau nanti mungkin ada sesi waktu lagi ya Pak Badowi ya. Iya. Kita mungkin akan membahas beberapa ya sedikit tips dan trik yang lebih detail lagi, mungkin tools-tools apa. Cuma memang perlu diingat teman-teman, pesan saya, rancanglah masa depanmu dengan baik gitu ya. Begitu ya, Pak, ya. Agar kita kalau punya rancangan masa depan yang baik, mencapainya itu kita bisa susun dan kita bisa tata. Oke, saksikan lagi ya teman-teman ya untuk next podcast kita. Sampai jumpa next time. Oke, see you guys.